Shalom, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari yang khusus di mana kita merayakan Parents Day di gereja kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang sangat menjadi berkat bagi saya. Kita akan merenungkan dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 dengan tema menjadi orang tua yang berkualitas. Sebelumnya kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah di mana Tuhan memberikan pada kami kesempatan menjadi orang tua bagi anak-anak kami, bagi anak-anak didik kami, bagi generasi muda. Tuhan, kami tahu tugas ini tidak mudah dan ini adalah kesempatan dan anugerah yang dari Tuhan. Kami tahu kalau kami bisa melakukan sesuatu, itu adalah hanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah perenungan firman Tuhan pada hari ini, sehingga kami boleh semakin belajar akan firman-Mu, semakin mengenal Engkau, dan semakin mengenal diri kami, dan semakin mengenal orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami besarkan, kami didik, kami asuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca terlebih dahulu bersama-sama dari Mazmur 92 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ayat ke-16, kalau ada terjemahan lain itu ada yang ayat 15 ya. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kasih dan keadilan Tuhan itu pasti dinyatakan kepada orang-orang benar. Orang-orang benar dinyatakan di sini adalah seperti pohon kurma, bertunas seperti pohon kurma dan tumbuh subur seperti pohon aras atau pohon cedar ya di Libanon, cedar. Kita akan mengenal terlebih dahulu bagaimana orang biasanya menanam pohon kurma. Pohon kurma itu setelah bijinya ditaruh di bawah permukaan tanah yang cukup dalam, di atas bijinya itu akan ditumpuk batu-batu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pertumbuhan akar ke dalam tanah menjadi maksimal. Akar itu akan terus mencari sumber air. Nah, setelah mendapatkan maka akar itu menjadi kuat, ya. Tertanam kuat barulah kurma itu akhirnya bisa tumbuh ke atas. Menarik sekali. Kalau kita belajar tentang pohon kurma ini tingginya itu bisa 18 sampai 24 meter. Sangat tinggi ya. Seperti bangunan yang 24 meter begitu ya. Mungkin bangunan 6 tingkat begitu. Cukup tinggi. Dan rumput buahnya itu satu rumpun bisa 1000 buah. Ya, 1000 buah itu kira-kira 10 kilo. Panjangnya 2,5 cm. Pada waktu kami ada kesempatan untuk ke Israel, disuguhkan buah kurma, itu panjangnya ada yang lebih dari 2,5 cm. Ada yang segini, ada yang ya sejari begini ya, panjang-panjang. Jadi mulai berbuahnya itu usianya 4 sampai 8 tahun. Tergantung akan setiap kurma. Jenis-jenis kurma itu berbeda-beda. Jadi berbuah secara sempurna pada waktu usia 12 tahun. Dan usia pohon kurma bisa mencapai 100 tahun. Panjang umur ya. Pohon yang panjang usia. Dan tegak lurus. Pohon kurma itu tegak lurus, gak bengkok-bengkok begini ya. Tegak lurus itu adalah simbol dari orang-orang yang lurus jalannya di hadapan Tuhan. Dia gak bengkak-bengkok, dia gak ada niat jahat, dia gak bermuka dua. Dia lurus ke atas. Nah,
pohon kurma juga disebut sebagai ratu pepohonan karena fungsinya banyak sekali, multifungsi. Buahnya itu untuk dimakan, untuk dibuat sirup, untuk dibuat minuman. Bahkan ketika anak saya pada waktu lalu kena DB, dokter sendiri yang menganjurkan untuk minum sari buah kurma. Ya, sangat banyak fungsinya. Bisa juga dibuat menjadi alkohol, minuman beralkohol, cuka dari kurma. Dan batangnya itu tentu saja kuat untuk bangunan. Ya, daunnya bisa dibuat untuk keranjang, bisa dibuat untuk hiasan. Pucuknya dimakan sebagai sayuran atau salad. Ya. Bijinya bisa dimakan untuk makanan onta. Serat cabangnya bisa menjadi benang, dibuat tambang. Setiap bagian dari pohon kurma ini berfungsi, multifungsi. Jika para orang tua dikatakan seperti pohon kurma yang bertunas, yang ditanam di pelataran bait Allah, itu berarti fungsinya banyak, tegak lurus, tegak lurus, hanya menjalankan kehendak Tuhan saja, dan fungsinya luar biasa, multifungsi. Ya. Sekarang ini banyak orang mengatakan para ibu itu multifungsi. Ya. Selain menjadi supir, menjadi tukang masak, menjadi yang bersih-bersih rumah, menjadi guru les bagi anaknya. Setiap para orang tua di masa pandemi ini, terutama bagi sekolah-sekolah yang belum PTM, belum pertemuan tatap muka, pembelajaran tatap muka, masih PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Setiap orang tua juga dituntut untuk bisa bermultifungsi, menjadi guru di rumah, menjadi konselor, menjadi pembimbing, menjadi yang mengantarkan anak yang tadinya belum bisa gadgetnya belum bisa terlalu pintar, sekarang terpaksa harus belajar gitu ya. Hidup kita ini sebagai orang tua diharapkan multifungsi. Setiap bagian dalam hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kembali kepada multifungsinya kurma itu, getahnya itu ternyata bisa dibuat menjadi cairan spiritus. Jadi keindahan pohon kurma ini dijadikan simbol keindahan dalam lagu-lagu yang digubah. Nah, ini adalah potret kami ya ketika kami ke Israel, kami mengambil gambar di depan pohon kurma yang menjulang agak tinggi. Nah, kekuatannya itu adalah karena pohon kurma tuh sanggup bisa tumbuh di tanah kering, di tanah yang berpasir itu bisa hidup. Panas yang luar biasa, cuaca yang begitu ekstrim, pohon kurma masih bisa tetap hidup. Ya. Dan untuk mematangkan buahnya, seringkali pohon kurma ini diterpa angin kencang, tetapi tetap kuat, tetap tumbuh. Karena apa? Karena akarnya itu sudah berhasil mencapai sumber air. Ya. Dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara sekalian, kita melihat di sini ayat selanjutnya dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Jadi ketika pohon kurma ini diterpa berbagai cuaca buruk, panas terik, angin kencang, dia tetap bisa kuat. Karena apa? Karena itu tadi, akarnya itu sudah mencapai, sudah bisa mencari sumber air. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika hidup kita nempel dengan Tuhan, kita akan dikuatkan menghadapi berbagai tantangan dalam hidup kita ini. Tidak mudah, saudara-saudara sekalian, menjadi orang tua, apalagi di zaman sekarang ya, tantangannya cukup besar. Anak-anak akan dibanjiri dengan info-info yang sekali klik, mereka akan dibanjiri dengan info-info yang luar biasa. Bisa menyesatkan anak-anak, bisa menanamkan nilai-nilai yang buruk jika kita tidak mendampingi mereka. Pohon kurma ini memberikan petunjuk. Ya, petunjuk bagi siapa? Bagi para musafir di padang gurun. Bahwa di mana ada pohon kurma pasti ada sumber air. Di dekat pohon kurma pasti ada sumber air. Seperti yang saya sudah katakan tadi, akarnya itu akan terus ke dalam mencari sumber air yang bisa memberikan asupan makanan. Jadi fungsi kita sebagai orang tua, sebagai parents adalah memberikan petunjuk bagi para generasi muda. Mungkin di antara kita ada yang tidak punya anak kandung. Tapi Tuhan memberikan kepada kita kepercayaan untuk menjadi parents bagi generasi muda yang lainnya. Mungkin kita ikut terlibat menjadi guru sekolah minggu. Itu juga parents bagi anak-anak. Mungkin kita bisa melayani generasi muda yang ada di sekitar rumah kita. Kita fungsinya memberikan petunjuk kepada mereka, mengarahkan mereka untuk mencari sumber air yang hidup. Orang benar itu memberikan petunjuk sumber air hidup. Dan tadi dikatakan pohon kurma itu menarik sekali ya, dikatakan bisa hidup 100 tahun. Pohon kurma merupakan lambang dari hidup kekal. Ya. Biasanya kalau kita punya pohon di rumah ya mungkin di halaman rumah usianya 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi jarang sekali ya ada pohon yang masih 100 tahun. Ya, mungkin anaknya belum lahir sampai cucunya besar, sampai cucunya menikah, pohon itu masih ada di depan rumah ya. Ini adalah lambang dari hidup kekal. Nah, kita bisa menjelaskan dengan sederhana kepada anak-anak, menginjili mereka, membawa mereka kepada Tuhan dengan menggunakan buku tanpa kata. Buku tanpa kata ini terdiri dari 5 warna. Kita mulai dengan warna kuning. Kuning itu adalah lambang surga. Jalanannya aja dari emas ya. Kuning. Kasih Allah yang sangat besar. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Hitam mengingatkan kita akan dosa kita. Anak-anak sesuai dengan kematangan usia mereka juga bisa diajak berbicara tentang kesalahan, tentang dosa, tentang penyesalan. Bisa. Mereka bisa tahu. Anak-anak kami injili sendiri terutama Malakai dan Eben itu di usia Malakai ya 4,5 tahun, Eben sekitar 5 tahun lebih. Kami injili sendiri tidak menggunakan buku tanpa kata tetapi melalui kisah-kisah pada waktu itu. Pas beberapa minggu, kalau Malakai beberapa minggu setelah papa saya dipanggil Tuhan, saya ajak Malakai berbicara tentang ini. Lalu Malakai bertanya, "Ma, di mana ya? Where is the address of Kungkung?" Dia mau tahu addressnya Kungkung di surga itu di mana, jalan apa, nomor berapa begitu ya. Karena saya mengajarkan anak-anak saya sejak kecil menghafalkan alamat rumah. Alamatnya di mana? Addressnya di mana? Saya bilang di surga itu gak ada addressnya. Tapi kalau kita udah sampai ke sana kita pasti akan ketemu. Karena rumahnya cuma satu. Rumahnya besar sekali, rumah Bapak di surga. Ya, rumahnya Tuhan Yesus. Nah, ketika suatu hari dia bilang sama saya, "Ma,
I know Kungkung's house ya. Dia tahu katanya rumahnya Kungkung dia di mana. Oh ya, di mana? Nah, dia tarik saya masuk ke dalam kamar, lalu di kejauhan digambar Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu. Di kejauhan tuh ada gambar rumah gitu ya. Lalu anak saya berkata begini, tentu Kungkung sekarang ada di rumahnya Tuhan Yesus, tidak jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Nah, saat itulah saya mendapatkan dorongan ya untuk berbicara kepada anak saya tentang rumah di surga. Saya bilang, iya indah sekali, Kungkung sekarang happy banget ya. He's very happy with the Lord. Saya bilang Kungkung happy banget di rumahnya Tuhan. Tapi sayang ya, Koko gak bisa masuk ke sana. Waktu itu dia udah ada adik ya. Koko gak bisa masuk ke sana. Kenapa gak bisa, Ma? Ya karena kita semua orang berdosa. Sebelum kita mengatakan kepada Tuhan, kita say sorry kepada Tuhan, kita gak akan boleh masuk ke dalam rumah Tuhan itu. Terus dia berpikir sejenak, Kungkung kok boleh? Dia bilang gitu. Ya saya bilang Kungkung sudah pernah dalam hidupnya mengatakan, saya orang berdosa Tuhan, saya membutuhkan juru selamat. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri melalui kebaikan saya, melalui apapun yang saya perbuat. Hanya karena anugerah Tuhan yang mengampuni saya. Kalau gitu Koko juga mau, dia menyebut dirinya Koko ya. Koko juga mau say sorry to Jesus. Ya, hari itu dia berlutut dan menerima Tuhan Yesus masuk dalam hatinya. Lalu merah itu melambangkan darah Yesus yang berkorban bagi kita. Putih itu kita disucikan. Ya, status kita menjadi baru, menjadi anak-anak Allah. Dan warna hijau, selama Tuhan masih izinkan kita tinggal di dunia ini, kita akan terus bertumbuh seperti pepohonan yang hijau. Orang benar bertunas seperti pohon kurma dan tumbuh subur seperti pohon aras atau pohon cedar di Libanon. Sekarang kita belajar mengenai pohon aras ya. Ini kita lihat lambang pohon aras ada di bendera Libanon. Dalam kitab 2 Tawari 2 ayat 8 dikatakan, kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar dan cendana dari gunung Libanon. Sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu. Nah, kayu aras ini dipakai untuk membangun bait Allah. Membangun istana Salomo. Batang aras itu ringan tapi awet. Sehingga bisa dipakai untuk pagar, untuk sirap rumah, untuk atap rumah, untuk perahu, bahan interior, bahan eksterior, papan bingkai, sampai pensil. Multifungsi. Dari yang urusan yang besar-besar sampai yang kecil-kecil bisa. Bait Allah Salomo yang didirikan oleh Salomo itu memakai kayu aras ini. Tadi sudah disebutkan ya bagaimana Salomo meminta kepada Raja Tirus untuk mengirimkan kayu-kayu aras dan juga tukang-tukangnya untuk mengerjakan bait Allah ini. Tingginya bisa mencapai 30 meter, lebih tinggi dari pohon kurma tadi ya. Ini gambarnya. Rimbun, pohon aras itu rimbun, diameternya dari batang, carang itu kalau diukur bisa 10 meter diameternya. Kayunya berwarna merah dan sangat pahit, jadi tidak disukai oleh rayap. Sehingga awet ya, tidak mudah lapuk dan bisa bertahan lebih lama, jauh lebih lama dari pohon kurma, 2000 tahun. Ya. Pohon aras bisa bertahan sampai 2000 tahun. Pohon aras dan pohon kurma ini akan ditanam di pekarangan bait Allah. Kalau yang namanya ditanam itu berarti ditempatkan, tidak tumbuh liar, tidak tumbuh maunya sendiri, tidak. Yang ditanam itu adalah pohon hidup, gak mungkin pohon mati. Jadi kalau saudara dan saya sebagai orang tua yang mengasihi Tuhan,
yang hidup benar, hidup lurus, mengembangkan segala potensi dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita itu seperti pohon aras dan pohon kurma yang ditanam di pekarangan bait Allah. Artinya dekat dengan hadirat Allah. Yang ditanam itu sekali lagi dipindahkan, ditempatkan adalah pohon yang hidup. Kalau kita hidup bagi Tuhan, kita akan ditempatkan di pekarangan bait Allah. Dekat sekali dengan hadirat Tuhan. Dipindahkan dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Tempat lama misalnya tempat yang dimana kita maunya sendiri. Saya dulu dididik gini kok sebagai orang tua saya. Sekarang saya yang mendidik begitu juga kepada anak-anak saya. Kepahitan dilanjutkan dengan kepahitan. Kekerasan dilanjutkan dengan kekerasan. Tidak demikian tentunya. Kita sebagai orang tua, kita akan hidup dekat dengan hadirat Tuhan. Akar kita sekali lagi akan masuk ke dalam tanah. Terus tidak hanya sekali jadi. Proses menjadi orang tua itu tidak hanya instan. Tidak bisa instan. Terus hari demi hari kita akan mencari sumber air hidup itu. Nah, ini adalah tunas-tunas yang baru bertumbuh, dan tunas-tunas itu tentu saja tidak akan dibiarkan begitu saja ya, mengalami berbagai kesulitan dan tantangan. Ada pemeliharaan yang ajaib bagi tunas-tunas ini. Saudara sekalian, dari sini kita melihat, kita jangan hanya melihat dari hasil yang cepat dan sementara, tapi dari hasil akhir yang kemudian dan langgeng. Ya, kalau bicara tentang tanaman, nah orang-orang yang suka tanaman itu akan bercerita banyak ya. Dia tahu namanya tanaman ini apa, kelemahannya apa, kelebihannya apa, begitu ya. Apa bedanya dengan tanaman yang lain walaupun jenisnya sama. Oh, yang ini berani panas, yang ini berani air, yang ini gak berani air, gak berani panas, harus di tempat yang sejuk. Tauge dan jati ya sama-sama dibutuhkan, tapi kekuatannya sangat berbeda. Tauge itu cepat sekali ya, tumbuhnya cepat sekali. Kalau mau nanam tauge itu cari kacang hijau yang bagus, nanti akan jadi besar gitu ya tauge. Nah, daerah Libanon itu daerah tinggi ya, daerah pegunungan 3.000 meter di atas laut dan terkenal dengan pohon arasnya. Seperti yang tadi sudah disebutkan, bahkan dilukis ya di dalam di bendera Libanon itu ada pohon aras. Jadi tumbuhnya di tempat yang sangat tinggi. Nah, karena bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang berkualitas? Kita berakar ke dalam. Penting sekali hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Bertekun dalam membaca firman, ada targetnya. Dalam setahun ini saya akan membaca berapa pasal, satu hari berapa pasal. Dan belajar menghafalkan ayat, menghafalkan lagu. Belajar bertekun, berakar ke dalam. Supaya kita tumbuhnya kuat. Bertumbuh di dalam kehidupan doa kita. Saya sudah sering mengucapkan ini ya, doa 5 jari. Kita memulai doa kita bukan dengan permohonan, sederet permohonan, bukan. Tapi dengan menaikkan pujian. Pujian itu fokus kepada pribadinya Allah. Akan siapa dia? Kalau kita sudah membaca firman, maka yang pertama-tama harus kita pelajari adalah siapakah Allah itu? Siapakah Allah yang kita kenal yang dalam pembacaan ini? Oh, dia adalah Allah yang menyebut diri sebagai gembala kita. Dia adalah gembala kita. Oke, berarti Tuhan adalah gembala kita. Terpujilah Engkau Tuhan yang menjadi gembala saya. Yang melindungi saya dari segala bahaya. Yang membawa saya ke air yang tenang. Membaringkan saya di rumput yang hijau. Kita memuji Tuhan, kita tidak melakukan permohonan apa-apa dalam bagian ini. Setelah itu kita mengakui dosa dan kelemahan kita.
Karena kita tahu bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita. Bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengarkan kita. Tetapi dosa kita itulah yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Mohonlah Roh Kudus untuk memeriksa hati kita. Apa yang harus kita akui hari ini di hadapan Tuhan. Dilanjutkan dengan mengucap syukur. Mengucap syukur itu fokus kepada karyanya Allah. Ya, bagaimana dia menjawab doa-doa kita, bagaimana dia menyatakan mujizat-mujizatnya. Kita berkata, Tuhan terima kasih, terima kasih. Kemarin pada waktu mencabut gigi misalnya ya. Walaupun sulit sekali karena akar yang kuat. Tapi akhirnya gigi itu berhasil dicabut. Dan walaupun ada mengalami luka di gusi, di lidah. Tapi dengan pertolongan Tuhan hari demi hari saya sudah semakin berkurang sakitnya. Misalnya seperti itu. Saudara akan melihat banyak hal di sekeliling saudara dan akan menemukan banyak hal untuk saudara bisa mengucap syukur. Ya. Lalu dilanjutkan dengan berdoa syafaat. Biasanya kita masukkan nama anak kita atau orang yang akan kita doakan. Itu masuk ke dalam ayat yang kita baca. Kita ganti katamu, kata engkau dengan nama orang yang akan kita doakan. Kita bisa masukkan nama anak kita secara bergantian. Ya. Lalu doa permohonan untuk diri sendiri. Saudara sekalian, menjadi orang tua yang berkualitas, yang bermultifungsi seperti pohon kurma dan pohon aras ini perlu sekali berakar ke dalam, bertumbuh dalam kehidupan doanya, bersekutu dengan sesama orang tua dan terlibat dalam pelayanan dan penginjilan. Karena kita tahu, saudara sekalian, sebagai orang tua tidak mudah menjalankan tugas ini. Kita perlu saling sharing. Ada persekutuan dengan orang tua yang lainnya. Kita rajin ikut seminar. Kita rajin belajar. Tidak ada sekarang yang namanya sekolah menjadi orang tua. Ya, yang ada ya seminar-seminar khusus parenting begitu ya. Ambillah kesempatan-kesempatan itu untuk belajar dari hamba-hamba Tuhan, dari orang-orang yang sudah berpengalaman dalam hal ini, akan memberikan kepada kita banyak sekali insight-insight yang sangat berguna supaya kita bisa menjadi orang tua yang semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi anak-anak kita, semakin mengenal diri kita, semakin mengenal Allah. Menjadi orang tua adalah suatu karunia, suatu anugerah. Kita semua mendapatkan hak istimewa untuk menjadi orang tua. Tidak boleh kita sia-siakan. Kita akan ditanam, ditempatkan di pekarangan bait Allah. Kiranya semakin hari, semakin kita boleh mendekat kepada Tuhan dan menjadi orang tua yang diperkenan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena sebagai orang tua kami tahu kami lemah dan kami menghadapi tantangan-tantangan yang sulit. Tapi kami juga tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan akan terus menguatkan kami. Tuhan akan memegang tangan kami. Tuhan akan memberikan kepada kami hikmat. Bagaimana kami boleh memberikan petunjuk kepada generasi muda ini. Pakailah kami ya Tuhan. Tolonglah kami. Supaya kami boleh menjadi orang tua yang semakin hari semakin memperkenankan Tuhan. Semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.